Siang, jadi hari ini saya akan pandu untuk caranya nge-set untuk cuti. Nah, ini adalah dashboard utama dari website Kopoka. Nah, yang harus diperhatikan adalah role di sebelah kanan atas ini, saat ini adalah staff. Nah, ini harus diubah menjadi HR admin. Caranya mengubah yaitu di sebelah kiri atas, di jabatan diklik, lalu klik accounts, lalu klik active role-nya diganti menjadi HR admin. Nah, kalau sudah, nanti role kanan atas nanti berubah jadi HR admin. Nah, cara untuk settingnya yaitu di administrator. Nanti klik administrator. Lalu kalau sudah muncul, nanti klik yang pertama-tama adalah leave konfigurasi atau leave configuration. Nah, ini di set dulu. Nah, ini nanti muncul ada cuti tahunan, special leave, dan lain-lain. Nah, untuk yang sekarang, yang bisa di-set adalah dua cuti ini, cuti khusus dan cuti tahunan. Nah, yang untuk yang lain ini masih dalam tahap development. Jadi, kita sekarang set dulu yang cuti tahunan. Nah, untuk di perusahaan masing-masing ini berbeda-beda. Nah, kalau saya akan kasih contoh aja. Nah, ini kita cara nambahinnya adalah tambah konfigurasi cuti tahunan, diklik. Nah, kalau di perusahaan akun demo Kopoka ini, kita cuti tahunan di bawah 1 tahun, jadi dari 0 bulan sampai bulan ke-12 itu tidak mendapatkan jatah cuti tahunan. Jadi kita kliknya cuti tahunan kurang dari 1 tahun, atau nanti kalian bisa terserah apa nama konfigurasinya. Nanti tinggal diisi aja jumlah tahun kerja dari 0, karena dari 0 tahun sampai tahun kerja hingga 0. Jadi sebelum 1 tahun itu dikliknya 0 sampai 0, kuota cutinya adalah misalnya 12. Atau misalnya 5, maka isinya 5. Kalau misalnya nggak ada, belum dapat cuti, seperti di perusahaan akun di Kopoka ini, maka dikliknya 0. Nah, ini kita tidak kalau untuk cuti pinjaman ini masih dalam tahap development, jadi ini diisinya 0 aja. Nah, lalu di save. Nanti udah masuk. Nah, kalau sudah masuk, nanti masukin lagi konfigurasi cuti tahunan. Nah, ini cuti tahunan lebih 1 tahun sampai, misalnya kalau 1 tahun maka di tahun pertama, atau misalnya sampai tahun ketiga itu. Jadi dari tahun 1 sampai tahun 3 itu misalnya adalah 12 atau 5 atau 10, terserah. Nanti kuota cuti pinjamannya 0, lalu di save. Nanti dimasukin lagi misalnya dari tahun ketiga, berarti dari tahun 3 ke atas, berarti jadinya 4, ke tahun ke-10 mungkin 24 gitu, atau 20 seperti itu. Tahunan 3 sampai 10 itu jadi dari 4. Ini berarti jangan 3. Kalau itu 4, jadi 4 sampai ke 10 itu misalnya adalah 20. Nanti tinggal di save aja. Tahunan dari tahun ke-4 sampai tahun ke-10 itu ada 20. Nanti diisinya 4, 10, yang ininya dikliknya 20. Nah, kuota cuti pinjamannya tetap 0. Lalu tinggal diklik save changes. Nah, ini kalau udah seperti ini dari tahun kerja ke 0 sampai ke 0 itu ada 0, 1 sampai 3 adalah 12, dari tahun ke-4 sampai ke-10 adalah 20, seperti itu.
Nah, kalau sudah semua konfigurasi dimasukin untuk cuti tahunan, maka tinggal masukin yang special leave. Special leave ini jadi seperti cuti melahirkan, cuti misalnya keluarga meninggal, cuti menikahkan anak, cuti nikah saudara seperti itu. Nanti tinggal masukin aja. Kalau di sini saya masukin aja cuti melahirkan. Nah, labelnya adalah cuti melahirkan. Nah, deskripsinya disamain aja semuanya. Nanti kuotanya ini terserah, kalau misalnya menurut peraturan pemerintah kan 90, maka dimasukin aja kuota per request-nya itu 90. Jadi pada saat request langsung dapat cutinya itu 90 hari dari pada saat mengajukan request mau cuti di hari apa, mau cuti di tanggal berapa, seperti itu. Nanti di save. Nanti misalnya ada yang lain juga. Nah, ini udah masuk cuti melahirkan. Nanti kalau misalnya ada yang lain, misalnya cuti menikahkan. Ini tergantung SOP masing-masing perusahaan atau akan mengikuti pemerintah. Nanti cuti menikahkan anak misalnya 2 hari gitu. Jadi di save aja. Nah, ini nanti udah sukses. Nanti special leave-nya mau ditambahin lagi, misalnya cuti saudara menikah, saudara ini mungkin misalnya saudara yang tidak satu rumah gitu, nanti bisa dimasukin di deskripsinya, tidak satu rumah. Itu misalnya 1, maka di save aja. Nanti kalau udah masuk nih. Sebentar. Nanti cek special leave. Nah, nanti ini bisa ditambahin semuanya. Lalu yang kedua adalah di administrator. Kita balik lagi ke administrator. Nanti kita set di leave quota, initial leave quota setting. Jadi initial leave quota setting ini apa? Jadi ini tuh untuk mendukung fitur yang annual leave yang tadi itu. Nah, jadi misalnya kan sekarang sudah masuk, misalnya udah di tengah tahun. Sedangkan staff itu udah lebih dari 1 tahun. Misalnya tadi itu jatah cutinya adalah 12. Lalu initial leave quota template-nya kita download dulu ya. Kita klik, nanti akan terdownload berupa Excel, nanti kita buka sekarang. Nah, nanti muncul seperti ini Excel-nya, kita rapikan dulu, data, text to column, delimited, next, tab dan koma, next, general, finish. Nanti munculnya seperti ini. Jadi ini adalah NIP dari staff. Misalnya sekarang, ini untuk tahun yang berjalan sekarang ini. Jadi ini adalah NIP staff, ini tahun yang berjalan saat ini. Lalu nah, untuk di sini, nah NIP-nya ini bisa dilihat di mana. Kita bisa balik ke peta kuning buka, lalu people, lalu staff. Nah, di sini kita bisa lihat NIP-nya siapa aja sih yang mau di-set. Jadi untuk initial leave quota setting ini, misalnya jatah cutinya kan ada 12 ya. Lalu sekarang kan misalnya pada bulan 7 ini kan baru mulai memakai kopokan, maka harus disetting dulu si staff yang ini mau di set udah terpakai annual leave-nya itu berapa, cuti tahunannya itu sudah terpakai tahun ini tuh berapa. Jadi kalau dari sistem Kupoka ini setiap akhir tahun itu cuti akan hangus, cuti tahunan itu akan hangus.
Dan pada saat awal tahun akan terreset semuanya. Jadi misalnya pada akhir tahun tinggal cuti tahunannya sisanya 2, maka pada awal tahun pada awal tahun akan langsung terreset menjadi 12. Jadi untuk yang cuti tahunan sebelumnya itu tidak akan bisa terpakai untuk cuti tahunan tahun depan, seperti itu. Nah, untuk lihat NIP-nya bisa dilihat misalnya saya untuk set yang reka. Maka diambil aja NIP-nya, nanti di-copy, lalu dimasukin di sini. Nanti di-paste di template-nya. Nah, ini sudah terpaste, maka tinggal dimasukin sesuai ya. Nah, ini untuk tahun 2020. Nah, number of leave days already used up ini adalah cuti tahunan yang sudah terpakai. Jadi misalnya dalam bulan 7 ini dia tuh dapatkan kuota cutinya adalah 12. Nah, nanti kita bisa lihat misalnya jatah cuti kita adalah 12, lalu ini di bulan 7 ini baru mulai memakai Kopoka dan sudah terpakai misalnya 5. Berarti misalnya jatah cuti 1 tahun itu adalah 12. Nah, untuk reka ini baru mulai memakai Kopoka adalah di bulan ke-7 untuk perusahaan, misalnya aku nembok Kopoka. Nah, untuk reka ini sudah memakai jatah cutinya itu 5, berarti sisanya adalah 7. Nah, dimasukin number of leave day already use up-nya itu adalah 5, jadi cuti yang sudah terpakai. Nanti sistem akan menghitung secara otomatis sisa cutinya sisa berapa. Nah, kalau sudah misalnya ini dimasukin semua misalnya untuk 10 staff yang sudah memakai cuti tahunan, maka tinggal dimasukin aja NIP-nya, lalu tahunnya disamakan semua 2020. Nah, ini mereka sudah memakai jatah cutinya tuh berapa banyak. Nah, nanti kalau sudah, diklik file, lalu save as, lalu klik misalnya kita simpan di mana, nanti kita tinggal initial leave quota template untuk misalnya akun demo, atau untuk kalian punya mau di save-nya apa terserah, lalu save as, tapi jangan lupa di CSV, delimited, karena kalau misalnya bukan CSV, delimited, nanti nggak akan bisa masuk ke dalam sistem. Nanti kalau udah nanti tinggal di save. Ini yes. Lalu balik lagi ke sini. Nanti kita ke administrator. Masuk ke yang tadi aja karena tadi mau lihat NIP, maka tadi kita ke people sama staff. Lalu kita untuk uploadnya itu di initial leave quota setting. Nah, kalau udah nanti cari aja file yang tadi kita udah save. Nanti dimasukin di sini. Kalau udah, nah ini kayak gini, lalu tinggal di-upload. Nah, kalau udah nanti kalau misalnya ada yang invalid, sebaiknya sih dibatalkan lalu diedit dulu mana yang invalid. Kalau misalnya invalid, nanti biasanya ada petunjuknya di bawah sini. Tabel yang invalid, nanti ada warna merah atau orange gitu. Nanti kalian lihat aja mana yang salah. Nah, untuk kalau udah valid semua dan 0 yang invalid, maka tinggal diimport aja. Nah, gimana sih cara taunya? Kan tadi kita udah masukin leave configuration mengenai cuti tahunan. Nah, cara tahu, gimana sih cara sistem tahu kalau misalnya si staff ini udah bekerja 1 tahun atau udah bekerja 4 tahun, jadi bisa menyesuaikan untuk jatah cutinya. Caranya adalah di people, lalu staff. Nah, kalian harus menyesuaikan start working date staff tersebut sesuai dengan yang asli. Jadi, misalnya ini Suhendi, kita klik lebih lanjut, kita edit. Lalu kita cara editnya adalah di tanggal mulai kerja atau start working date. Nanti people, staff, lalu informasi organisasi dan job. Nanti ada nih. Ini sesuai dengan yang seharusnya ya.
Jadi ini 2017, maka ini sudah memasuki tahun ketiga. Jadi cutinya itu tetap masih 12. Mungkin kalau 2021, maka cutinya itu nanti sudah berbeda lagi sesuai dengan leave configuration yang tadi kita sudah set. Seperti itu. Untuk cuti ini kita tidak bisa menyesuaikan sesuai dengan jabatan. Jadi kita hanya menyesuaikan sesuai dengan tanggal mulai kerjanya aja. Seperti itu. Mungkin sekian yang saya bisa bantu untuk mengenai setting cuti. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, bisa menghubungi admin dari Kopuka. Terima kasih.